Salam dan selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apa kabar jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan semua. Dan kita harap kita semua dalam keadaan sehat. Dan kita bersyukur karena waktu Tuhan yang telah memberkati kita dalam kehidupan kita setiap hari. Dan sehingga pada saat ini kita mendapat satu berkat yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan memulakan dengan acara pelayanan ibadah kita secara online, yaitu kita akan menyembah Tuhan dengan beberapa pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Dan sebelum itu kita datang kepada Tuhan dalam doa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa pada saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami, telah memimpin kami, menyertai kami, melindungi kami dalam apapun keadaan situasi kami pada dunia pada hari ini. Tuhan, kami akan memulakan persekutuan kami akan menyembah Tuhan, memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk masa yang kami pakai, untuk kami belajar juga firman Tuhan. Kau memberkati kami dari awal hingga selesainya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Dan serahkan masa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, kita akan menyembah Tuhan dengan beberapa penyembahan untuk Tuhan. Yang itu penyembahan kita yang pertama yaitu hidup ini adalah kesempatan. Kita sama-sama menyembah Tuhan dengan penyembahan ini. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Tuhan. Amin. Kita akan menyembah Tuhan dengan satu penyembahan lagi yang berkata, yaitu waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi kita percaya jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, waktu Tuhan, dan kita tahu itu adalah masa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan dengan penyembahan ini. Waktu Tuhan
bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya, benar Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan menyembah Tuhan dengan satu penyembahan yang terakhir, yaitu juga yang bertajuk tentang waktu Tuhan. Dan segala cobaan yang kita lewati, kita tetap percaya karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan dengan penyembahan ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan nyanyian ini sekali lagi. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya, sekali lagi bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita sudah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam penyembahan, nyanyian penyembahan kita sebentar tadi, dan saat ini kita akan belajar, mendengar, dan juga melihat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita teruskan dengan bahagian firman Tuhan yang kita akan pelajari pada saat ini, yang membicarakan tentang kehidupan kita untuk belajar percaya pada waktu Tuhan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15 berkata begini, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Jadi perkataan yang saya ambil di sini adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tentang belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi belajar percaya waktu Tuhan. Jadi seperti nyanyian yang sudah kita nyanyikan tentang waktu Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita belajar percaya waktu Tuhan dalam kehidupan kita yang kita jalani pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita pada hari ini, di dunia pada hari ini, dan kita tahu kita sedang bergumul dengan hal-hal yang berlaku dengan keadaan dunia di tahun 2020 ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, dan berbagai macam ataupun berbagai ragam ataupun pengalaman hal-hal yang sudah kita alami hadapi dari bulan yang pertama sehingga pada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat di kehidupan kita di dunia pada tahun ini adalah tahun untuk kita bergumul dan mencari Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di saat kita melihat keadaan sakit penyakit COVID-19 yang masih menular di dalam negara kita pada hari ini, jadi kita terus doakan tentang hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita percaya di sebalik perkara yang kita hadapi dan kita alami di dunia pada hari ini, meskipun kita tidak dapat keluar jauh ataupun kita tidak dapat pergi bertemu dengan saudara ataupun teman kita untuk berkongsi tentang firman Tuhan, tetapi di sini kita akan membicarakan tentang kita belajar tentang waktu Tuhan dalam kehidupan kita, belajar percaya waktu Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat tentang ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi tentang belajar. Kita belajar sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pasti kita lihat dan saya percaya kita semua ada pengalaman untuk belajar. Kita belajar untuk menghidupkan kehidupan kita setiap hari. Kita belajar dari perkara yang susah untuk kita sehingga perkara itu menjadi senang. Kita belajar dengan cara yang sederhana sehingga kita menjadi berhasil dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita belajar percaya waktu Tuhan. Jadi saat ini adalah waktu Tuhan dalam kehidupan kita, dan waktu Tuhan untuk kehidupan kita setiap hari, dan waktu Tuhan untuk kehidupan kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan belajar ada 3 langkah untuk kita pelajari tentang belajar percaya waktu Tuhan. Dan bagaimana kita harus percaya waktu Tuhan dalam kehidupan kita.
Karena kita tahu seperti yang saya katakan tadi, pada tahun ini adalah tahun yang tempat kita bergumul, tempat kita untuk melihat, tempat kita untuk mengoreksi kehidupan kita, tempat kita belajar tentang kehidupan kita yang kita jalani pada tahun ini. Mungkin tahun yang sebelumnya ataupun tahun 2019 kita sudah menikmati perkara yang kita inginkan, tetapi pada tahun ini kita akan ingin merancang sesuatu yang lebih baik, yang lebih sempurna dalam kehidupan kita, tetapi oleh karena halangan tentang dunia pada hari ini yang mengalami dan melanda dunia dengan berbagai-bagai alam ataupun berbagai-bagai perkara yang berlaku seperti yang kita lihat dalam kehidupan kita di dunia pada tahun ini, seperti sakit COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita lihat, kita akan belajar waktu Tuhan, berusaha untuk melihat kehidupan kita. Seperti ada beberapa bahagian firman Tuhan yang sudah saya berikan dalam pelayanan sharing ataupun khotbah secara online ini, kita belajar daripada apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Di sebalik perkara yang berlaku di dunia pada hari ini, kita belajar dan kita dapat mempelajari dengan hal-hal yang berlaku pada hari ini. Yang pertama kita lihat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, di sebalik hal yang berlaku di dunia pada hari ini sehingga kita tidak dibenarkan untuk keluar untuk melakukan aktiviti yang secara besar-besaran di luar sana, dan ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dengan perkara itu. Dan di sebalik perkara yang kita hadapi, baik sakit penyakit ini, Tuhan mengajar kita untuk belajar lebih taat, lebih tepat ataupun lebih mengerti dan lebih ingin belajar tentang waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, untuk tidak membuang waktu, kita akan belajar ada 3 perkara yang kita akan pelajari dalam bahagian firman Tuhan pada kali ini. Jadi yang pertama kita lihat 3 hal untuk kita ataupun 3 langkah untuk kita belajar percaya waktu Tuhan menolong kehidupan kita. Yang menolong kehidupan kita yang kita lalui sepanjang tahun ini. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya nyatakan tadi ada 3 hal. Jadi yang pertama kita lihat 3 langkah belajar percaya waktu Tuhan. Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita mengenal lebih mendalam lagi tentang Tuhan kita. Kita mengenal Tuhan kita lebih mendalam lagi. Seperti dalam nyanyian itu, lebih dalam lagi ku menyembah, lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan dan mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak membiarkan iman kita goyah, dan Tuhan tidak membiarkan hidup kita semakin hari semakin tidak mengenal Tuhan dan susah untuk mencari Tuhan. Di sebalik kesusahan kita ini, Tuhan mengajar kita supaya kita lebih mengenal Tuhan. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, di sebalik kehidupan yang kita hadapi pada tahun ini, yang banyak mengajar kita. Yang pertama, kita ada waktu untuk mencari Tuhan dan senang untuk mencari Tuhan, mengambil waktu untuk berdoa dan bersama keluarga kita. Mungkin sebelum ini kita ada waktu dengan keluarga kita tidak seperti yang kita hadapi pada tahun ini. Dan setiap hari dan kita melihat dan kita bertemu dengan saudara kita ataupun keluarga kita. Mungkin selama ini kita bertemu dengan mereka hanya waktu mungkin kita yang bekerja sebagai kerja di luar sana, kita hanya melihat keluarga kita waktu malam ataupun pagi, dan siang kita tidak jarang melihat mereka, tetapi waktu keadaan yang seperti ini kita melihat keluarga kita dan kita memperhatikan keluarga kita. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita melihat kehidupan kita, kita harus lebih mendalam lagi mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan lebih mendalam lagi, dan kita mencari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita mendului kehidupan kita untuk lebih mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ramai orang-orang Kristen di luar sana yang sedang pada saat ini yang berteriak mencari Tuhan, yang susah mencari Tuhan. Dan padahal kita sebagai anak Tuhan yang diberi kesempatan untuk mencari Tuhan dan waktu yang sangat baik pada saat ini kita sama-sama untuk lebih mengenal lagi Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, yang kita lihat pada saat ini yaitu kita lebih mengenal, lebih mendalam lagi mengenal siapa Tuhan kita. Kita lihat waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan mereka tahu itu adalah Tuhan Yesus dan boleh menyembuhkan mereka. Bukan hanya mereka disembuhkan, bukan hanya mereka melihat mukjizat, tetapi mereka mengenal Yesus. Dan mereka ingin percaya Yesus sebab Yesus telah menyembuhkan mereka. Dan kehidupan kita yang kita hadapi pada saat ini, mungkin di kalangan kehidupan dunia pada hari ini mereka ingin mukjizat. Mereka ingin sesuatu yang luar biasa ataupun mukjizat berlaku supaya hal yang dihadapi pada
tahun ini boleh diselesaikan secara sekelip mata, tetapi kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mengerti dan Tuhan memahami keadaan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita belajar lebih mendalam lagi siapakah Tuhan kita dan siapakah Yesus. Kita mengenal siapakah Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih dalam lagi, ku mencari Tuhan. Lebih dalam lagi, ku mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua kita lihat di sini adalah untuk kita belajar mengerti dan juga kita belajar percaya kepada waktu Tuhan. Sebab Tuhan menolong kita, yaitu mengingatkan pengalaman bersama Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Kita mengingatkan pengalaman kita. Jadi bagaimana langkah untuk kita percaya waktu Tuhan menolong kita, yaitu kita mengingatkan pengalaman kita bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya pasti banyak pengalaman kita untuk kehidupan kita sebagai anak Tuhan sebelum kita percaya kepada Tuhan dan sesudah kita mengenal Tuhan. Dan pengalaman, kata istilah orang itu, ada pengalaman pahit, ada pengalaman manis, ada pengalaman yang masam dan berbagai rasanya. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apapun pengalaman kita, jadi dari pengalaman itu kita dapat mempelajari, mengingatkan pengalaman kita bersama Tuhan hidup setiap hari. Mungkin di waktu kita mengalami kesulitan hidup ataupun mengalami kesusahan hidup dalam pribadi keluarga kita, dan kita mengutamakan Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ternyata dan terbukti bahwa Tuhan menjawab doa kita yang kita tidak sadar, yang kita tidak tahu perkara itu berlaku dalam kehidupan kita dan secara yang kita tidak ketahui waktunya. Itu adalah pengalaman yang kita lihat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin pengalaman kita setiap hari kita gagal, kita melakukan sesuatu pekerjaan kita setiap hari kita gagal, ataupun kita tidak dapat melakukan. Contohnya kita dapat dalam sekolah kita gagal dalam ujian, ataupun kita melakukan pekerjaan kita yang lain kita ingin lakukan, tetapi yang lain pula yang akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pengalaman kita bersama Tuhan. Jadi pengalaman bersama Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Di saat Tuhan menolong kita. Jadi mungkin kekhawatiran itu timbul dalam kehidupan kita. Waktu kita berhadapan dengan masalah yang besar, kita katakan, di mana Tuhan? Saya sudah berseru kepada Tuhan setiap hari. Dan pada saat ini saya mengalami masalah yang susah untuk diselesaikan, ataupun pengalaman hidup saya yang susah untuk ditolong. Dan kita meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Apakah respon kita? Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita belajar percaya. Perkataan percaya ini sungguh-sungguh percaya dan mengenal waktu Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mengingatkan pengalaman kita bersama Tuhan itu sungguh luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya seperti yang saya katakan tadi, pengalaman kita ada pengalaman kita sendiri masing-masing. Mungkin pengalaman seseorang itu pengalaman dia sangat luar biasa karena Tuhan menolong dia di saat dia jatuh, di saat dia terkena ataupun menghadapi masalah seperti dia pergi keluar, dia hampir-hampir dilanggar ataupun mengalami kecelakaan, dan Tuhan menolong dia. Dan juga ada juga pengalaman yang kita hadapi di saat kita gagal, di saat kita tidak dapat naik dan kita melihat kehidupan kita kembali. Dan kita mencari Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Di saat kita bergumul kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kita. Dan Tuhan pasti memimpin kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita mengingatkan pengalaman kita bersama Tuhan itu sangat luar biasa. Mungkin waktu kita belum percaya kepada Tuhan, pengalaman kita lain. Dan sesudah kita percaya kepada Tuhan, pengalaman kita lain. Mungkin tahun yang lepas, pengalaman kita lain. Mungkin tahun 2020 ini, pengalaman yang lain. Jadi saya percaya mungkin pengalaman yang kita buat itu, yang sebelum ini kita tidak pernah melakukan itu. Dan waktu kita ada di rumah ataupun kita tinggal dan kita boleh berbuat sesuatu perkara yang kita lakukan, pekerjaan kita, seperti pekerjaan kita setiap hari, rutin kita dalam keluarga kita, rumah kita masing-masing. Dan kita boleh melakukan itu. Seperti contohnya mungkin ada orang ingin membuat pekerjaan seperti dia tidak pandai memasak, dia pandai memasak. Dia tidak pandai membuat kerja di luar, dia pandai buat kerja di luar. Sebab ada waktu dan ada kesempatan dia untuk melakukannya. Walaupun pada mulanya dia tidak dapat dan dia tidak sempurna, tetapi akhirnya dia dapat melakukan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan khawatir, Tuhan pasti menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan,
dan Tuhan akan menyediakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu kita belajar, langkah kita belajar percaya waktu Tuhan menolong kita, yaitu kita memahami rencana dalam waktu Tuhan atas hidup kita. Kita memahami rencana dalam waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya kita memahami apa maksud Tuhan yang ada dalam kehidupan kita di dunia di saat ini dan pada tahun ini ataupun di sekarang, di masa ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita memahami rencana dalam waktu Tuhan ini yang sesungguhnya dalam kehidupan kita atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan memahami ini adalah perkataan yang lebih mendalam lagi. Kita lebih memahami, kita ingin lebih mengertikan, kita ingin lebih ingin tahu dan ingin mengenal pasti dan memahami dengan sungguh-sungguh rencana dan waktu Tuhan atas hidup kita. Jadi kalau kita lihat, mungkin seringkali kita merasakan sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, perkara itu akan baik. Contohnya seperti ini, kita akan memikirkan sesuatu yang akan berlaku pada esoknya, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang baik. Kita mengharapkan sesuatu yang baik, kita pikirkan seperti ini. Mungkin hari besok kita inginkan hari yang baik dan waktu yang cerah, dan kita akan mendapat berkat dan kita akan berjalan dengan baik dan sempurna dan segalanya. Tidak ada yang masalah yang berlaku. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di saat kita mengharapkan perkara seperti itu, jadi kita tidak akan melihat waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kalau kita lihat, sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi rencana Tuhan, rencana manusia tidak seperti rencana Tuhan. Yang kita manusia rancangkan, Tuhan punya ada rencana tersendiri. Dan kita harus menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jadi kita harus memahami sungguh-sungguh rencana Tuhan. Sebab itu saya katakan kita memahami sungguh-sungguh rencana Tuhan. Jadi kita harus mendalami sungguh-sungguh rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan kita membuat secara pribadi kita ingin mengeluarkan sesuatu yang kita inginkan dari pemikiran kita, hati kita itu, dari sesuka hati kita. Mengatakan bahwa kita boleh ramalkan sesuatu yang berlaku. Nah, seperti yang kita inginkan, contohnya pada besok kita inginkan tidak ada hujan. Tetapi setelah kita esoknya tiba-tiba ada hujan. Jadi mungkin kita merasakan kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Kenapa Tuhan tidak melihat apa yang saya inginkan? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, rencana manusia tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita memahami sungguh-sungguh rencana Tuhan atas diri kita. Mungkin rencana Tuhan itu adalah satu rencana yang sangat besar yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita untuk tahun 2020 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita dengan perkataan belajar, percaya sungguh-sungguh waktu Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong kita. Kita sudah belajar ada 3 perkara di sini. Hanya perkataan yang sederhana, ayat yang sederhana yang kita pelajari tentang, yaitu kita harus belajar, percaya sungguh-sungguh waktu Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong kita. Yang pertama tadi kita lihat bahwa kita mengenal lebih mendalam lagi siapakah Tuhan kita Yesus Kristus yang ada dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan juga kita mengingatkan pengalaman kita yang kita hadapi, alami bersama Tuhan dalam kehidupan kita dalam setiap waktu. Jadi yang ketiga yaitu kita memahami secara mendalam, kita memahami dan mengerti secara mendalam rencana Tuhan atas hidup kita, atas waktu dalam kehidupan kita setiap waktu. Ingat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang berlaku pada hari esok. Dan kita harus menyerahkan hidup kita. Dan kita serahkan, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Apapun yang keadaan yang berlaku adalah waktu Tuhan. Marilah kita bersyukur karena apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin sebelum ini, selama ini kita merasai sesuatu yang berat, yang kita ingin rasakan dalam kehidupan kita, yang kita ingin kesenangan yang berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang Tuhan firmankan dalam firman Tuhan yang kita belajar pada saat ini, yaitu kita harus belajar lebih mendalam lagi, percaya waktu Tuhan.
Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada teman kita, saudara kita yang masih jauh, yang ingin mencari Tuhan. Karena ini adalah waktunya, ini adalah saatnya untuk mereka datang mencari Tuhan. Kesempatan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah kesempatan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan kita cari mereka dan kita sampaikan perkataan ataupun ajaran firman Tuhan kepada mereka. Karena di saat dan di waktu ini mereka pasti dan kita yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dan kita percaya di saat orang yang sakit datang kepada Yesus ingin disembuhkan, bukan hanya mereka ingin disembuhkan, tetapi perkataan percaya dan juga kita harus melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang kita jalani ini sudah hampir penghujung tahun di tahun 2020. Marilah kita satu hati untuk berdoa dan kita serahkan kehidupan kita supaya kita lebih mendalam lagi untuk belajar percaya sungguh-sungguh dengan waktu Tuhan kehidupan kita. Murid Yesus, ke-12 murid Yesus, mereka percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Di saat Tuhan Yesus sudah bangkit dan di saat Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya, barulah mereka sadar bahwa yang mereka ikuti, yang mereka lalui sebelum ini adalah ternyata bahwa Tuhan sudah mengajar mereka. Demikian juga hidup kita, Tuhan mengajar kita pada hari ini, pada hari esok, pada hari seterusnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, marilah kita bersama dan bersatu ingat bahwa tahun ini, bahwa saat ini, dan masih ada kesempatan dalam kehidupan kita. Selagi ada kesempatan untuk kita mencari Tuhan, selagi ada kesempatan untuk kita belajar percaya kepada waktu Tuhan, marilah kita angkat hidup kita, serahkan hidup kita, percaya sungguh-sungguh, karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang akan memberkati hidup kita, keluarga kita, pribadi kita. Jangan khawatir untuk pada hari esok, karena Tuhan akan menyediakan pada hari esok yang terbaik dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama untuk hidup, terus belajar percaya, karena waktu Tuhan adalah sesuatu yang terbaik dan Tuhan akan menyediakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Pasti dan kita percaya Tuhan akan melakukan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Sekiranya kita terus-menerus mencari Tuhan, mengalami itu perubahan hidup kita, perubahan pribadi kita, keluarga kita, serta kita akan diberkati. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan firman Tuhan sampai di sini. Amin.